Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Kemudian kita beralih ke panggung New York Fashion Week 2024 di mana kali ini brand karya Executive Chairwoman MNC Group Ibu Liliana Tanusudibio Livet yang berkolaborasi dengan Amero Jewelry tampil dalam ajang bergengsi tersebut. Dalam press conference tersebut, Ayu Rosan sebagai Advisor Indonesia Now serta memberikan sambutannya secara virtual. Jenama perhiasan emas asal Indonesia, Amero Jewelry berkolaborasi dengan Livet by Liliana Tanusudibio menampilkan koleksi bertema futuristic modern chic dari Livet dipadukan dengan koleksi terbaru dari Amero Jewelry yaitu Lavani Borobudur Series, rombus kawung yang terinspirasi keindahan arsitektur dan makna filosofis dari stupa dan motif kawung atau belah ketupat rombus pada relief Candi Borobudur. Jadi inilah koleksi yang akan ditampilkan di New York Fashion Week dengan tema modern, futuristic, and chic. Nah, ini baju yang dikenakan menggunakan wastra tenun yang sangat kuat juga karena terlihat sangat spesifik, ada tenun bulu namanya dan dipadukan dengan desain yang modern seperti itu. Jadi dipadukan juga dengan kain lem yang berwarna metallic rose gold ini agar kesan modern dan futuristiknya juga semakin kuat. Kali ini kan dari saya Amero Jewelry, kita menjunjung dari kearifan lokal ya, kearifan budaya lokal, tradisional, tapi kita berusaha nge-twist itu jadi sesuatu yang modern. Inspirasi dari tradisional jadinya modern atau futuristik. Itu menurut saya sama juga yang bisa saya lihat sama dengan Livet. Livet menggunakan tenun bulu yang tradisional, dia membuat sebuah pakaian yang sangat modern, sangat futuristik juga. Ayumi menghadirkan keindahan songket Pandai Sike pada hasil kerajinan UMKM Sumatera Barat di panggung NYFW dengan eksplorasi songket dan sentuhan mutiara Lombok menjadi 10 set busana yang konstruktif dan bersiluet modern dengan palet warna pop seperti fuchsia, lime green, dan ungu. Unsur tradisional dari kain songket bersalin rupa menjadi rangkaian busana dengan desain masa kini berciri pop yang bertajuk A Pop of Culture. Yang akan ditampilkan di sana adalah koleksi yang modern, fun, terus dengan warna-warna bright. Jadi saya mau mengkreasikan songket menjadi sesuatu yang playful, yang dinamis, yang chic dan cantik. Gea Panggabean akan menampilkan koleksi bertema Mamuli Sumba sebagai sebuah penghormatan terhadap kekuatan dan ketabahan wanita-wanita Sumba yang menenun cerita dan warisan mereka ke dalam setiap kain penuh dengan hati. Namanya Mamuli Sumba, honoring the women weavers of Sumba. Jadi menghargai para penenun wanita yang sangat istimewa di hati saya, yang menenun dengan sepenuh hati. Motif-motif dari warisan budaya mereka ditenun di dalam kain-kain penuh dengan cinta gitu. Ikat Indonesia by Didit Maulana menampilkan koleksi bertema Wiron yang diambil dari kata wiru dalam bahasa Jawa, berarti lipatan-lipatan kecil memanjang bersusun pada kain. Ivan Gunawan menampilkan koleksi bertajuk Maharani, terinspirasi dari masa keemasan kerajaan Majapahit ketika dipimpin oleh Sang Maharani Tribuana Tunggadewi, ratu yang berhasil menaklukkan Nusantara. Inspirasi tersebut ditransformasi menjadi gaun-gaun malam high fashion yang berkarakter glamor, red carpet look, dan seksi. Koleksi saya yang saya beri nama Maharani, saya terinspirasi dari zaman kejayaan Majapahit, di mana koleksi ini glitz and glam, cocok untuk dikenakan di atas red carpet, dan saya membuat kurang lebih 15 koleksi yang akan saya presentasikan nanti. Dan ini juga jewelry hasil kolaborasi saya dengan Lechiel yang mana inspired by perhiasan-perhiasan yang ada dalam kejayaan Majapahit itu sendiri.
Desainer muda berbakat tanah air Kimberly Tandra berkesempatan untuk ketiga kalinya menampilkan koleksi women's wear di NYFW melalui jenama Sweat Son by Kimberly Tandra. Desainer termuda pada sesi show ini menampilkan koleksi busana couture dan ready to wear berjudul Plethora untuk menunjukkan keberagaman bunga tropis Indonesia ke kancah internasional. Bunga tropis tersebut meliputi bunga sepatu dan bunga anggrek bulan yang beragam warna cerah sebagai identitas dari jenama ini. Untuk merealisasikan motif bunga anggrek dan kembang sepatu pada koleksi busana ini, Kimberly Tandra bekerja sama dengan perajin tekstil di Indonesia dalam mengaplikasikan teknik bordir, payet, dan teknik batik cap. Untuk judul koleksi show kali ini judulnya Plethora yang memiliki arti sesuatu yang berlimpah. Jadi sesuatu yang berlimpah itu dalam hal flora dan fauna Indonesia, dan aku mau meng-highlight keindahan bunga itu selalu bunga anggrek dan bunga sepatu. Kenapa? Karena bunga anggrek itu salah satu ikon Indonesia, jadi aku pengen selalu mengangkat itu tapi dengan detail-detail yang berbeda. Seperti ketika tahun lalu aku kan meng-highlight batik cap, tahun ini juga dengan batik cap tapi dengan print yang berbeda juga, dan juga mengangkat teknik bordir-bordir manual dengan pengrajin tekstil juga. Dan sisa dari produksi kain ini akan disumbangkan kepada yayasan sekolah luar biasa dan kolaborasi juga dengan Jakarta Fashion Week sehingga menjadi tote bag yang bisa dijual dan menjadi barang dan bukan sampah seperti itu. Ya, lebih sustainable. Pada kesempatan ini, Kimberly Tandra berkolaborasi dengan jenama Mandy Shoes yang akan mengeluarkan koleksi sepatu bertema The Dream Collection yang memadukan keanggunan, kenyamanan, dan gaya yang tak lekang oleh waktu melalui berbagai style sepatu seperti boots, heels, dan wedges. Jadi koleksi kita ini beneran buat to show upcoming designers, young designers yang up and coming di Indonesia, dan koleksi kita ini beneran dua desainer yang datang untuk mengharumkan nama Indonesia. Di panggung NYFW musim ini, desainer Merdish Sihombing akan menampilkan karya terbaru yang mencerminkan komitmennya terhadap praktik fashion, berkelanjutan, dan kecintaannya pada budaya Indonesia melalui koleksi syarat budaya Batak yang berjudul Ulos. Saya itu sebenarnya mengangkat koleksinya itu temanya ulos. Jadi ulos yang dikembangkan menjadi produk fashion. Jadi bukan ulos adat itu yang digunakan dipotong-potong atau digunting dijadikan produk fashion. Tapi ornamen ataupun motif ikat yang di tengah ulos ini seperti ulos bintang maratur, marpusoran, tapak catur itu dikembangkan. Jadi distilasi, motifnya dibesarkan. Kemudian ditenun ulang dengan menggunakan alat tenun yang berbeda, ATBM. Karena yang kita tuju ini adalah Spring Summer Collection. Gak mungkin Spring Summer Collection kita pakai kain tenun yang tebal. Selanjutnya kita akan beralih ke press conference desainer Indonesia yang tampil di London Fashion Week 2023-2024, di mana menampilkan busana dengan tema Modest Wear. Button Scarves mempersembahkan koleksi Enchanting Dreamscape dengan menampilkan desain signature monogram yang dipercantik dengan berbagai teknik kain seperti emboss, quilting, dan detail renda. Perpaduan keseluruhannya memberikan sentuhan elegan pada setiap busananya. Koleksinya Button Scarf di London Fashion Week kali ini akan menampilkan koleksi yang bercerita tentang identitinya Button Scarf, di mana kita akan membuat satu koleksi terdiri dari 10 look yang menonjolkan identiti kita. Button Scarf logo menggunakan teknik print, menggunakan teknik embroidery, ada juga yang menggunakan teknik jacquard. Jadi berbagai teknik di dalam tekstil kita gabungkan untuk membuat suatu koleksi yang menonjolkan identiti kita, karena kita ingin memperkenalkan, meningkatkan brand awareness kita di mata global. English Rose, mawar indah dengan kelopaknya yang bersusun padat saat mekar selalu menjadi sumber inspirasi banyak desainer dunia, termasuk bagi Ivan Gunawan. Ia memetik ide dari keindahan mawar yang tumbuh di banyak kastil di Inggris. Sang mawar sering dikaitkan dengan beauty, upper class, modest, dan elegan yang sesuai dengan koleksi premium yang menjadi karakter utama jenama Ivan Gunawan Privé. Benang Jarum menampilkan koleksi bertema Lustrous Whispers yang terinspirasi dari keindahan gaya Chino Siri. Menggabungkan keanggunan dengan sentuhan modern, koleksi ini menampilkan sulaman manik-manik yang anggun dan hiasan yang melengkapi desain-desainnya.
menambahkan sentuhan kemewahannya dan kesempurnaan. Koleksi kita disebut dengan Lustrous Whisper. Nah, kenapa kita bilang itu? Karena sebenarnya Lustrous Whisper itu artinya adalah bisikan berkilau. Koleksinya ini kenapa kita bilangnya bisikan berkilau? Karena bahan-bahan yang kita pakai ini agak lebih subtle, agak lebih tone down gitu. Tapi dia tetap ada kilau-kilaunya karena di bahan-bahannya itu kita menggunakan benang yang warnanya gold tapi tidak terlalu banyak. Makanya kita sebutnya dengan bisikan berkilau gitu. Orva terinspirasi dari keanggunan kota London yang digabungkan dengan gaya urban yang menjadi identitas kami. Diperkaya dengan sentuhan modern seperti potongan asimetris, pleats, potongan oversize, dan yoke yang terinspirasi dari siluet trenchcoat yang identik dengan Inggris. Semua elemen ini dipercantik dengan adanya beading, membuat tampilan semakin memikat. Jadi koleksi yang akan kami bawakan di London Fashion Week, kita membawakan koleksi yang namanya Orva. Kita juga terinspirasi dari motif tenun Garut yang simple, diinkorporasikan kepada pattern dari koleksi yang akan kami bawakan di London Fashion Week. Nada Puspita dan Kanan bersatu mempersembahkan koleksi bertajuk Take a Bow. Koleksi ini dengan indah menggabungkan watercolor style dan pola bunga yang menjadi ciri khas Nada Puspita dengan motif tambahan tekstur pixelated ikat milik Kanan. Oke, untuk desainnya ini namanya Take a Bow. Jadi banyak pattern-pattern pita yang menjadi simbolis akan kolaborasi kita berdua. Jadi kalau misalnya dilihat nanti dari koleksinya, sebetulnya ada lebih dari 10 koleksi ya di koleksi Take a Bow ini. Cuman yang memang kita hadirkan di London Fashion Week ada 10 looks. Dan yang menarik adalah mungkin ini perpaduan dari cutting bajunya Hanan dengan warna-warna cerianya Nada gitu. Jadi mungkin akan lebih fresh dari segi warna, terus lebih lebih wearable banget gitu. Ayudhya Andari mempersembahkan koleksi bertajuk Rose and Beyond yang merupakan sebuah kisah kolektif mengenai hubungan antara dunia dan perempuan yang ditampilkan melalui teknik sulaman karya perajin Indonesia. Sang desainer menggunakan koleksi ini untuk melahirkan kembali siluet ciri khasnya yang klasik. Untuk London Fashion Week kali ini, Ayudhya Andari mengangkat judul Rose and Beyond. Rose di sini ya merupakan lambang Ayudhya Andari dan juga merupakan lambang wanita, yaitu kecantikan dan kekuatan. Untuk Beyond sendiri merupakan semesta. Di sini saya memadukan antara klasik kolonial Eropa dan juga ketimuran Indonesia atau Muslim. Di sini akan terlihat keharmonisan antara keduanya. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.